Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Bram. Saya Kezia Putri Vaniskinko dengan NIM 22100065 dari Ilmu Komunikasi 02. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan pembuatan dashboard melalui Looker Studio berdasarkan data yang sudah saya ambil dari BPS dan sudah ditentukan juga oleh Pak Bram sendiri. Sebelum itu saya akan share screen dulu. Jadi di sini data yang sudah saya rekap. Di sini ada dua data, yaitu BDTW 2019, BDTW 2020, dan JRM 2019 dan JRM 2020. BDTW sendiri adalah banyaknya daya tarik wisata, dan JRM sendiri adalah jumlah restoran atau tempat makan. Dan kenapa saya di sini hanya ada 5 kabupaten atau kota? Jadi saya mengambil 5 teratas yang jumlah pada banyaknya daya tarik wisata sendiri ini paling tinggi gitu. Jadi Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Purbalingga memiliki paling teratas dari data yang ada di banyaknya daya tarik wisata. Maka dari itu saya mengambil data pada jumlah restoran tempat makan pada 2019 dan 2020 juga berdasarkan kabupaten dari 5 kabupaten ini, karena data ini sama mengelola tentang yang seluruh ada di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya langsung kita pindahkan saja ke Looker Studio. Seperti biasa langsung blank report, lalu tunggu hingga muncul seperti ini. Kita langsung pilih yang Google Sheets. Dan kita ambil yang gabungan 2 tahun ini, judul filenya. Langsung kita add aja. Nah, ini akan muncul seperti ini. Karena masih kosong, kita langsung lihat di sini ada record count atau metrik. Bisa kita langsung isi aja dengan data-data yang ada. Jadi BDTW 2019, BDTW 2020, JRM 2019, dan JRM 2020. Dan akan muncul seperti ini, tabelnya berubah. Selanjutnya kita langsung ganti chartnya aja. Kita bisa pilih, nah ini agar lebih menarik bisa kita ganti-ganti warnanya. Caranya dengan pindah ke style, klik style, langsung sini ada color by, bisa langsung dipilih aja sesuai yang bisa menarik perhatian. Oke, ini udah saya ganti-ganti warnanya dan backgroundnya juga sudah saya ganti menjadi warna hitam. Cara mengganti background itu dari titik 3 ini, more. So, kita di sini ada theme and layout. Nah, jadi saya memilih yang ini dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa beri judul terlebih dahulu. Kita bisa pencet teks. Ini judulnya untuk judulnya sudah, lanjut kita bikin chart selanjutnya dengan Ctrl C lalu Ctrl V untuk copy paste-nya. Kita bikin diagram kedua, kecilin dulu ukurannya. Nah, masih ada diagram satu lagi. Pada diagram kedua ini saya akan menggantinya dengan bentuknya seperti ini, dan datanya juga akan saya ganti karena pada diagram yang kedua ini saya akan menampilkan banyaknya daya tarik wisata pada 2019 dan jumlah restoran atau tempat makan pada 2019.
Maka dari itu, banyaknya daya tarik wisata 2020 dan jumlah restoran atau tempat makan tahun 2020 saya hapus. Jadi sini tahun 2019. Dan untuk selanjutnya kita copy Ctrl+C lagi dan Ctrl+V. Kemudian kita rapikan ukurannya agar bisa pas di space yang ada di sebelah kanan bawah ini. Chart yang ketiga ini saya akan menggantinya dengan diagram garis atau line chart, dan datanya juga akan saya ganti. Untuk tahun 2019 saya hapuskan, sehingga diagram yang ketiga ini akan berisikan perbandingan di tahun 2020. Jadi di sini sudah saya buat 3 diagram. Selanjutnya akan saya rapikan sedikit dan saya beri keterangan juga. Oke, di sini sudah saya rapikan sedikit dan saya sudah beri keterangan juga. Ya, semoga bisa lebih jelas. Pada diagram pertama ini, warna biru keterangan untuk banyaknya daya tarik wisata tahun 2019. Untuk warna hijau sendiri, banyaknya daya tarik wisata tahun 2020. Dan untuk yang warna oranye sendiri, jumlah restoran atau tempat makan pada tahun 2019. Dan yang warna ungu sendiri, jumlah restoran atau tempat makan pada tahun 2020. Pada Kabupaten Magelang, terlihat banyaknya daya tarik wisata pada 2019 itu ada 68, sedangkan jumlah restoran atau tempat makannya itu ada 172. Dan untuk tahun 2020-nya mengalami peningkatan di banyaknya daya tarik wisata, hanya satu saja menjadi 69, dan untuk restorannya itu tetap sama, 172. Selanjutnya ada Kabupaten Boyolali. Banyaknya daya tarik wisata pada tahun 2019 itu ada 53, sedangkan jumlah restoran pada tahun 2019 itu ada 14. Dan untuk pada tahun 2020-nya, banyaknya daya tarik wisata pada Kabupaten Boyolali sendiri ada 53, dan untuk jumlah restoran pada tahun 2020-nya ada 14. Selanjutnya ada dari Kabupaten Purworejo. Banyaknya daya tarik wisata pada tahun 2019 sendiri ada 52, sedangkan jumlah restoran pada tahun 2019-nya ada 52 juga. Jadi ini seimbang. Selanjutnya kita lihat untuk tahun 2020-nya, banyaknya daya tarik wisatanya itu ada 55, sedangkan jumlah restoran sendiri ada 53. Jadi mengalami peningkatan. Dan untuk Kabupaten Sragen, banyaknya daya tarik wisata pada tahun 2019 itu ada 50, dan jumlah restoran atau tempat makan itu pada tahun 2019 ada 10. Selanjutnya untuk tahun 2020-nya, pada Kabupaten Sragen sendiri, banyaknya daya tarik wisata ini tetap sama dari tahun sebelumnya, 50, dan jumlah restorannya pun tetap sama. Dan yang terakhir ada Kabupaten Purbalingga, dari urutan terakhir dari 5 teratas pada Provinsi Jawa Tengah, yang dimana banyaknya daya tarik wisatanya itu ada 47, jumlah restorannya pada 2019 ada 10, banyaknya daya tarik wisata pada 2020 ada 51, dan jumlah restoran pada 2020-nya ada 10. Jadi untuk diagram di bawah ini, dua diagram ini akan memaparkan lebih jelas mengenai banyaknya daya tarik wisata dan jumlah restoran atau tempat makan di tiap tahunnya, yang dimana tahun 2019 dan 2020. Yang pertama untuk diagram kedua ini, di tahun 2019 pada Kabupaten Magelang, banyaknya daya tarik wisata ini lebih sedikit dibandingkan jumlah restoran atau tempat makan yang ada. Jadi pada tahun 2019 ini, pada Kabupaten Magelang, jumlah restoran itu lebih mendominasi daripada banyaknya daya tarik wisatawan. Selanjutnya pada Kabupaten Boyolali sendiri, banyaknya daya tariknya itu lebih tinggi daripada jumlah restoran yang ada. Selanjutnya untuk di tahun 2020, di diagram yang ketiga ini, akan menjelaskan tentang perbandingan banyaknya daya tarik wisata dengan jumlah restoran di tahun 2020. Pada Kabupaten Magelang, banyaknya daya tarik tahun 2020 itu ada 69, sedangkan jumlah restoran dan tempat makan yang ada itu pada tahun 2020 ada 172, di mana tempat makan atau restoran itu lebih mendominasi daripada banyaknya daya tarik wisata. Dan untuk Kabupaten Purworejo sendiri ini hampir seimbang, bisa dilihat dengan banyaknya daya tarik wisata pada tahun 2020 itu ada 55, dan jumlah restoran atau tempat makan itu ada 53. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap dengan adanya dashboard yang saya buat ini mengenai perbandingan 5 kota atau kabupaten teratas dari banyaknya daya tarik wisata dengan jumlah restoran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai 2020 bisa terlihat lebih jelas perbandingannya.
Makasih.